Selamat datang kembali di eksplorasi mendalam kita. Hari ini, kita punya topik yang seru banget nih. Kita bakal gali pemikiran salah satu investor legendaris, ya siapa lagi kalau bukan Warren Buffett. Sumber kita kali ini dari surat-surat awalnya buat para partnernya, yang dirangkum di buku Warren Buffett's Ground Rules. Fokus kita spesifik ke bab 10, konservatif versus conventional. Kita mau coba bongkar bareng-bareng, apa sih sebetulnya maksud Buffett dengan investasi konservatif itu? Dan kenapa seringkali beda banget, malah bisa kebalikan dari yang dianggap konvensional sama kebanyakan orang? Siap-siap ya, soalnya definisi konservatif ala Buffett ini mungkin agak bikin kaget. Nggak sesimpel main aman ikut-ikutan orang. Oke, kita mulai aja ya. Langsung ke inti bab 10 ini deh. Menurut Buffett, konservatisme itu apa sih sebenarnya? Jadi, gagasan utama di bab 10 ini lumayan mendobrak ya. Buffett bilang gini, konservatisme sejati dalam investasi itu bukan soal ngikutin yang lagi rame atau kata orang banyak. Bukan itu. Malah sebaliknya. Dia bilang konservatisme itu datangnya dari pengetahuan yang kuat sama kemampuan mikir sendiri, independen. Ada kutipan bagus nih, dari suratnya tanggal 24 Januari 1962. Ini ngena banget intinya. Jajak pendapat publik bukanlah pengganti pemikiran. Wah, dia nambahin lagi. Kami tidak merasa nyaman karena orang penting, orang vokal, atau banyak orang setuju dengan kami. Kami juga tidak merasa nyaman jika mereka tidak setuju. Keren ya, benar-benar gak peduli sama suara mayoritas. Betul, ini kayak ngelantang kita gitu ya, seberapa sering sih kita ambil keputusan cuma karena ngelihat orang lain ngelakuin hal yang sama. Iya kan? Nah, momen pentingnya itu pas dia nulis gini. Kapan kita benar-benar duduk santai dengan senyum di wajah adalah ketika kita menghadapi situasi yang bisa kita pahami, di mana faktanya dapat dipastikan dan jelas, dan arah tindakannya jelas. Dalam kasus itu, baik konvensional maupun tidak, baik orang lain setuju atau tidak, kami merasa kami bergerak maju secara konservatif. Jadi rasa amannya itu dari ngerti banget situasinya, bukan karena orang lain setuju. Tepat sekali. Dan ini nih yang bikin pendekatannya itu ya unik banget dan nggak konvensional, dulu maupun sekarang. Secara naluriah kan manusia itu pengennya aman, cari aman di kerumunan, ikut-ikutan orang lain, herd mentality gitu, rasanya lebih nyaman. Itu yang disebut bukti sosial atau social proof. Kalau banyak yang lakuin, wah pasti bener nih, atau paling nggak risikonya kecil lah. Nah, Buffett ini secara mendasar nolak logika itu kalau buat investasi. Dia yakin banget keamanan sejati itu ya datangnya dari analisis sendiri, penilaian rasional berdasarkan fakta. Kalau cuma ikutin pasar atau popularitas saham, ya hasilnya gitu-gitu aja. Atau malah bisa rugi besar. Ini ngingetin sama analogi terkenalnya Ben Graham, mentornya Buffett, soal Mr. Market. Ah iya, Mr. Market. Si rekan bisnis hayalan yang tiap hari nawarin harga saham tapi moodnya naik turun drastis ya. Persis. Kadang optimis banget nawarin harga tinggi, besoknya bisa pesimis nawarin harga murah buat barang yang salah. Intinya, jangan biarin mood pasar itu nentuin penilaian kita soal nilai asli sebuah bisnis. Tugas investor itu ya riset sendiri, analisis bisnisnya, hitung nilainya, baru deh manfaatin tawaran Mr. Market kalau harganya cocok. Apalagi kalau murah banget. Kalau kita malah nanya nilai ke pasar, ya kita kehilangan keunggulan utama kita, mikir rasional. Konservativisme Buffett itu mulai dari sini, nolak ikut-ikutan pasar yang sering nggak rasional. Nah, ini nyambung ke poin penting lain yang ditekankan Buffett di bab 10. Sesuatu yang dianggap konvensional itu belum tentu konservatif. Ini beda tipis tapi penting banget. Contohnya, dulu itu banyak yang ngerasa aman kalau punya saham-saham blue chip terkenal, kayak AT&T atau GM zaman itulah. Dianggapnya itu udah langkah konservatif paling benar. Langkah aman gitu ya. Iya, tapi Buffett justru bilang nggak gitu. Di surat yang sama, dia nulis, konservatisme itu nggak dilihat dari nama besar sahamnya, tapi dari proses mikir rasional di baliknya. Terutama soal harga yang kita bayar dibanding nilai asli yang kita taksir. Bisa aja kita beli saham blue chip paling top, tapi kalau harganya kemahalan, nggak ada margin of safety, nah itu justru tindakan yang nggak konservatif menurut dia. Oh, jadi kuncinya di harga belinya ya, dibanding nilainya. Betul. Sebaliknya, beli saham perusahaan kecil atau yang lagi nggak populer. Tapi kalau analisis kita nunjukin nilainya jauh lebih tinggi dan kita beli pas diskon gede, itu baru konservatif sejati.
Jadi label konservatif itu nempel di cara kita mikir dan analisis, bukan di sahamnya. Bener banget. Dan ini bukan cuma omongan loh. Warren Buffett ngasih cara praktis buat nguji suatu strategi itu beneran konservatif apa enggak. Di surat yang sama dia bilang, satu cara rasional untuk mengevaluasi konservatisme kebijakan masa lalu adalah dengan mempelajari kinerja di pasar yang menurun. Ini ujian paling pas menurut dia. Wah, masuk akal banget. Kalau pasar lagi naik kan semua kelihatan jago ya. Tapi pas pasar lagi turun, nah di situ kelihatan aslinya. Gimana performanya pas lagi susah. Jadi, gimana datanya soal pendekatan Buffett ini? Nah, datanya ini nih yang bikin, wah bener juga ya. Di buku Ground Rules itu disebutin kinerja Buffett Partnership Limited, BPL, selama 3 tahun pas pasar lagi turun, sampai akhir 1965. Hasilnya, selama periode itu BPL malah untung kumulatif plus 45%. Sementara indeks pasar utama Dow Jones itu malah anjlok minus 20,6%. Reksadana terkenal lain yang dikelola profesional juga rugi nih, antara minus 9,7% sampai minus 24,6%. Wow, 45% positif lawan minus 20% ya. Jauh banget bedanya. Jauh banget. Ini nunjukin kalau metode Buffett yang dasarnya mikir mandiri, analisis nilai, dan nggak mau bayar mahal, itu secara nyata lebih bagus buat ngelindungin modal pas pasar lagi jelek. Dibanding pendekatan konvensional yang mungkin ya ikut arus aja. Ini bukan cuma soal potensi untung jangka panjang, tapi yang paling penting buat Buffett, ini soal meminimalkan resiko rugi permanen, bisa bertahan pas badai, itu inti konservatismenya dia. Ini bukti nyata kalau mikir sendiri, itu bisa jadi benteng modal kita. Luar biasa sih ini. Proteksi modal pas market turun jadi bukti konservatisme. Bener-bener beda sama pandangan umum. Nah, ngomong-ngomong soal pendekatan independen ini, ternyata Buffett juga punya pandangan unik soal diversifikasi. Di bab 10 disinggung juga nih. Dia kayaknya agak kritis sama diversifikasi yang terlalu lebar. Ada kutipan lucu tapi nyelekit dari surat 20 Januari 1966 pas dia ngomongin portofolio yang isinya 100 saham. Dia bilang, siapapun yang punya sekuritas sebanyak itu, ngikutin apa yang saya sebut sekolah investasi Nuh 2 dari segalanya. Investor kayak gitu mending bawa bahtera aja. Haha, iya sindirannya tajam ya. Tajam banget. Tapi kan ini jadi pertanyaan ya. Bukannya diversifikasi luas itu mantra manajemen risiko. Kenapa Buffett malah milih fokus ke sedikit ide aja? Gimana ceritanya ini bisa dianggap konservatif? Nah, ini emang salah satu bagian yang sering bikin orang bingung atau nggak setuju sama Buffett. Tapi sebenarnya logikanya nyambung banget sama prinsip dasarnya dia. Coba kita bedah ya. Gini, manfaat utama diversifikasi itu kan buat ngurangin resiko spesifik perusahaan. Ya resiko kalau satu perusahaan aja yang kena masalah besar gitu. Ini benar. Tapi Buffett nunjukin dan banyak riset juga bilang gitu, manfaat nambah saham baru ke portofolio buat nurunin resiko itu ada batasnya. Istilahnya diminishing returns. Kalau udah punya beberapa, katakanlah 6-8 investasi beda, yang masing-masing kita paham banget dan syukur-syukur nggak saling terkait, nambah saham ke 9, ke 10, apalagi ke 100, itu manfaatnya buat nurunin resiko udah kecil banget. Oh, jadi kalau udah punya 6-8 ide bagus yang kita ngerti banget, nambah lagi itu nggak terlalu nambah keamanan portofolio gitu ya? Ini masuk konsep opportunity cost. Tiap rupiah yang kita masukin ke ide ke-50 atau ke 100, yang kemungkinan kita nggak seyakin atau sepaham sama ide terbaik kita, itu kan rupiah yang nggak bisa kita tambahin ke ide nomor 1 atau 2 kita, yang mungkin harganya masih bagus dan kita paling yakin. Jadi diversifikasi yang kebanyakan itu, kata Buffett, sering jadi cara nutupin ketidaktahuan aja. Orang nyebar investasi karena nggak cukup yakin sama masing-masing investasinya. Dia lebih milih taruh telur di sedikit keranjang, tapi keranjangnya diawasi ketat banget. Diawasi ketat ya, karena paham banget isinya. Betul. Yakinannya ini sampai bikin dia ngubah salah satu aturan dasarnya, Ground Rule nomor 7. Di surat 25 Januari 1967, dia ngizinin alokasi sampai 40% aset ke satu saham aja kalau dia yakin banget sama analisisnya. Contohnya dulu investasi besarnya di American Express itu. Bayangin, 40% di satu saham. Wah, 40%? Itu kedengarannya ekstrim banget ya, jelas lawan arus saran investasi biasa. Buat banyak orang itu malah kayak ambil risiko gede, bukan konservatif. Gimana dia jawabnya? Gimana dia ngelola risiko kalau fokus gitu? Kuncinya balik lagi ke definisi resiko menurut Buffett.
Kebanyakan orang kan mikir resiko itu ya harga naik turun, volatilitas. Tapi buat Buffett, resiko sejati itu kemungkinan rugi modal permanen. Rugi beneran, bukan cuma goyang sementara. Dan sumber resiko ini, menurut dia, bukan volatilitas, tapi dua hal. Satu, investasi di luar area yang kita kuasai, circle of competence, jadi nggak ngerti bisnisnya. Dua, bayar kemahalan, jadi nggak ada margin of safety. Margin keamanan ya, selisih antara nilai sama harga beli. Iya, jadi manajemen resiko ala Buffett itu bukan nyebar kemana-mana, tapi satu, pahami betul bisnisnya. Dua, beli pas harganya jauh di bawah nilai wajarnya, pakai margin of safety yang cukup. Margin ini jadi bantalan kalau kita salah analisis atau ada kejadian tak terduga. Dengan pemahaman mendalam dan margin keamanan lebar, fokus ke beberapa ide terbaik itu malah dianggap lebih aman sama dia, dibanding diversifikasi cetek ke banyak saham yang kita nggak kenal-kenal amat. Tapi ya dia realistis juga, ada batasnya. Kayak kutipan tadi, tujuannya bukan main judi. Dia mau mastiin kemungkinan satu investasi bikin rugi parah ke seluruh portofolio tuh kecil banget, nggak sampai lebih dari 10% di bawah Dow misalnya. Jadi tetap ada hitungannya. Perlu ditambahin juga nih, Buffett sendiri ngaku kalau pendekatan konsentrasi ini ya nggak konvensional dan bisa bikin kinerja portofolionya kalah sama pasar dalam jangka pendek. Apalagi kalau pasar lagi bullish kenceng. Oh iya ya, kalau cuma pegang sedikit saham, mungkin naiknya nggak secepat indeks pas lagi euforia. Betul, dia bilang di surat 25 Januari 1967, secara pribadi saya bersedia menukar rasa sakit dari varians jangka pendek yang substansial dengan maksimalisasi kinerja jangka panjang. Jadi ini pilihan sadar, fokusnya selalu hasil jangka panjang dan yang paling penting, hindari risiko kerugian modal permanen. Naik turun harga jangka pendek itu dianggap gangguan aja. Oke. Setelah kita bahas panjang lebar nih dari bab 10, coba kita rangkum lagi deh. Apa sih intinya jadi investor konservatif ala Warren Buffett itu? Pertama, yang paling dasar, ya mikir independen dan rasional. Jangan ikut-ikutan opini publik atau sentimen pasar. Pakai logika dan analisis sendiri. Mikir sendiri ya. Kedua, pahami betul apa yang diinvestasikan. Fokus di area yang kita kuasai, circle of competence kita. Ketiga, kalau faktanya jelas dan ada peluang bagus, nilai jauh di atas harga, berani bertindak tegas, jangan takut buat konsentrasi. Keempat, ukur suksesnya pakai standar rasional, terutama lihat kemampuannya melindungi modal pas pasar lagi turun. Itu ujian sebenarnya. Dan kelima, intinya, konservatisme itu soal kualitas cara mikir kita, bukan soal popularitas investasinya. Mantap rangkumannya. Prosesnya yang penting ya, bukan labelnya. Jadi, apa nih artinya buat Anda, para pendengar yang lagi ngelola investasi? Intinya sih, Buffett ini kayak nantang kita buat mikirin ulang apa itu main aman. Ikut arus, beli yang populer, atau diversifikasi lebar, tapi nggak ngerti-ngerti amat, mungkin itu nggak sekonservatif yang kita kira loh. Konservatisme sejati itu butuh kerja keras mikir, disiplin buat nggak ikut-ikutan, dan berani beda kalau memang analisis kita bilang begitu. Relevansinya sekarang ini wah makin kuat kayaknya ya. Zaman sekarang kan informasi banjir banget. Benar atau salah campur aduk. Sentimen pasar gampang banget berubah gara-gara medsos. Herd mentality itu gampang banget kebentuk. Pendekatan Buffett yang fokus ke mikir sendiri dan fundamental bisnis nih jadi kayak jangkar gitu. Pengingat soal pentingnya dan susahnya juga sih buat benar-benar mikir buat diri sendiri. Bangun keyakinan dari fakta dan analisis. Bukan cuma ngejar tren atau ikut yang lagi nyaman dilakuin banyak orang. Tepat sekali. Nah ini mungkin jadi pemikiran penutup nih buat Anda renungkan. Buffett kan fokus banget buat ngertiin sedikit bisnis aja, tapi dalam banget. Sementara, saran investasi konvensional seringnya nyuruh kita punya sedikit dari banyak hal, lewat diversifikasi luas. Padahal mungkin banyak dari yang kita punya itu, kita nggak benar-benar paham fundamentalnya. Pertanyaannya jadi gini, jangan-jangan risiko sebenarnya, risiko rugi permanen yang ditakutin Buffett itu justru lebih gede di diversifikasi konvensional yang cetek tadi, dibanding konsentrasi rasional yang dasarnya pemahaman mendalam dan margin of safety. Nah, coba direnungkan ya. Terima kasih sudah menyimak eksplorasi mendalam kita kali ini tentang konservatif versus konvensional ala Buffett. Semoga ada perspektif baru buat Anda. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.